Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindra Asalina Putri dari Pendidikan Biologi semester 3. Eh, di sini saya dan teman saya, Nur Himatul Fuadati, akan mempresentasikan mengenai materi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Pengelolaan kelas merupakan salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan oleh guru selalu mengelola kelas ketika dia sedang melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan mengembalikannya efisien. Uh, agar tidak ketika kelas menjadi terganggu penghalang guru bagi proses berusaha belajar mengajar. Tanpa pengelolaan kelas yang baik, maka akan menghambat kegiatan belajar mengajarnya. Kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Yang pertama, ada kurikulum. Kurikulum yang digunakan di sekolah sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas di dalam kelas. Mewujudkan proses belajar mengajar yang berdaya guna bagi pembentukan pribadi siswa. Dengan kata lain, aktivitas di sebuah kelas sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang digunakan di sekolah. Suatu kelas akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat apabila kurikulum yang digunakan di sekolah dirancang sesuai dengan dinamika masyarakat. Yang kedua, ada bangunan dan sarana. Bangunan dan sarana perencanaan dalam membangun sebuah gedung untuk sebuah sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangan, letak dan dekorasinya yang harus sesuai dengan kurikulum yang dipergunakan. Akan tetapi, kurikulum yang dipergunakan itu selalu dapat berubah-ubah, sedangkan gedung itu bersifat permanen, maka diperlukan kreativitas dalam mengatur pendayagunaan ruangan atau gedung yang tersedia berdasarkan kurikulum yang dipergunakan. Kemudian yang ketiga ada guru. Berarti bila mana tidak diwujudkan menjadi kegiatan. Untuk itu, peran guru sangat menentukan karena kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan di antara murid-murid suatu kelas. Kemudian yang keempat ada murid. Murid itu merupakan potensi kelas yang harus dimanfaatkan proses belajar mengajar yang efektif. Murid adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik maupun psikologis dalam rangka mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan formal, khususnya sekolah. Yang kelima ada dinamika kelas. Kelas adalah kelompok sosial yang dinamis yang harus dipergunakan oleh setiap wali atau guru kelas. Yang kelima ada dinamika kelas. Pada dasarnya kelas yang meliputi dorongan untuk aktif secara terarah yang dikembangkan melalui kreativitas dan inisiatif murid sebagai suatu kelompok. Dinamika kelas dipengaruhi oleh cara atau wali kelas dalam menerapkan administrasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan serta
dalam mempergunakan pendekatan pengelolaan kelas. Penerapan kegiatan itu antara lain yang pertama kegiatan administratif manajemen, yang kedua kegiatan kelas, yang ketiga kepemimpinan wali atau guru kelas, dan yang keempat ada disiplin kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhimatul Fa'adiyati. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pendidikan dalam pengelolaan kelas. Di sini beberapa pendidikan dalam pengelolaan kelas. Seorang wali atau guru kelas harus mampu menetapkan pilihan yang tepat dalam melakukan pendekatan untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang efektif. Untuk itu, memperjelas masalah pendekatan yang akan dipergunakan. Di sini akan diketengahkan beberapa alternatif yang dapat dipilih. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, pendekatan berdasarkan suasana emosional dan hubungan sosial. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan proses kelompok, dan yang keempat yaitu pendekatan kolektif. Setelah itu, di sini ada prinsip-prinsip dan komponen-komponen keterampilan kelas. Di antara prinsip pengelolaan kelas tersebut adalah dengan suasana yang hangat dan antusias, tantangan bervariasi, keluasan, pendekatan pada hal-hal yang positif, serta penanaman disiplin diri. Untuk komponen keterampilan pengelolaan kelas umumnya dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, terdiri dari keterampilan sikap tanggap, membagi perhatian, pemusatan perhatian kelompok. Yang kedua ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Setelah itu ada penataan ruang kelas. Untuk penataan ruang kelas itu agar terciptanya suasana yang menggairahkan, perlu diperhatikan pengaturannya, penataan ruang kelasnya, belajar penyusunan dan pengaturan ruang belajar. Hendaknya memungkinkan anak duduk secara berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu siswa dalam mengajar. Dalam masalah penataan ruang kelas ini akan diarahkan pada pembahasan masalah pengaturan alat-alat. Untuk pengaturan alat-alat pengajar, penataan keindahan dan kebersihan kelas dan ventilasi serta tata cahaya. Setelah itu pengaturan siswa di kelas terutama berhubungan dengan masalah bagaimana pula pengelompokan siswa digunakan menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan efektif serta kreatif, sehingga kegiatan belajar yang penuh kesenangan dan bergairah dapat bertambahnya waktu yang relatif lama. Kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan kelompok menghendaki peninjauan pada aspek individual. Setelah itu indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas. Jadi di sini ada indikator dalam pengelolaan kelas, di antaranya yang pertama yaitu guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Yang kedua, sebagai guru, jika Anda pulang ke rumah tidak dalam keadaan yang sangat lelah, guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas dan rutinitas kelas. Yang ketiga, ada guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur, sebab prosedur mengajarkan siswa akan pentingnya tanggung jawab. Yang keempat, yaitu guru tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi. Dan yang kelima, guru harus mengerti bahwa perilaku siswa itu di kelas disebabkan oleh sesuatu. Jadi disiplin itu bisa dipelajari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.